kami kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang restrukturisasi. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Desiana Nabuasa. Nama saya Urince Saung. Nama saya Aryan Tulede. Restrukturisasi adalah istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mengorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional atau struktur lainnya dari sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan. Restrukturisasi adalah keinginan pembayaran cicilan pinjaman di bank atau liasi. Contoh-contoh jenis restrukturisasi perusahaan: yang pertama, merger atau penggabungan; yang kedua, divestasi; yang ketiga, pengambilan atau akuisisi; yang keempat, perusahaan patungan; yang kelima, analisis strategi. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memeriksakan strategi restrukturisasi: yang pertama, masalah hukum dan prosedur perizinan; yang kedua, aspek akuntansi; yang ketiga, aspek sinergi sumber daya manusia; yang keempat, aspek valuasi dan pendana; yang kelima, aspek perpajakan; yang keenam, aspek persaingan usaha. Manfaat restrukturisasi: yang pertama, menjaga stabilisasi usaha suatu perusahaan. Restrukturisasi dengan cara menggalikan sebagai beban klaim saat terjadi. Yang kedua, membantu mengurangi beban keuangan suatu perusahaan. Restrukturisasi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang holding company. Apa itu holding company? Holding company adalah sekumpulan perusahaan yang telah bergabung di dalam sebuah organisasi, biasanya sering disebut dengan grup perusahaan yang mempunyai peran sebagai induk. Tipe-tipe holding company adalah: yang pertama, tipe alami, yaitu sebuah perusahaan holding yang termasuk tipe alami jika dibentuk dengan tujuan tunggal, seperti memiliki saham di perusahaan lainnya. Tipe yang kedua, tipe campuran, yaitu sebuah perusahaan induk yang termasuk tipe campuran, tidak hanya mengendalikan perusahaan lainnya, tetapi juga terlibat hingga ke perorganisasian perusahaan tersebut. Yang ketiga, tipe segera, yaitu perusahaan yang mempunyai hak suara maupun kendali terhadap perusahaan lainnya, meskipun perusahaan yang dimaksud sudah dikendalikan oleh holding lainnya. Yang berikut, tipe menengah, yaitu perusahaan induk dari entitas lainnya serta anak perusahaan dari suatu perusahaan yang lebih strategis dan besar. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi tujuan holding company. Mempunyai peran sebagai pimpinan grup perusahaan. Holding company mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Mereka mempunyai tugas yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, serta pengendalian setiap anak perusahaan. Adapun jenis-jenis holding: 1. Mempunyai anak perusahaan. 2. Kepemilikan saham di anak perusahaan. 3. Kemampuan mengendalikan anak perusahaan. Adapun contoh holding company: 1. PT Pupuk Indonesia. 2. PT Pupuk Indonesia. 3. PT Astra Indonesia. Dan 4. Wilmar Internasional. Terima kasih.